Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adrian Saputra Nugraha. NPM saya 221000135. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu materi mengenai teknik alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase. Selain membahas mengenai materi MAPS atau teknik penyelesaian sengketa secara alternatif, saya juga akan menjelaskan mengenai hasil kunjungan saya ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Baik, langsung saja ke materi pertama mengenai arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan yang sangat populer digunakan, terutama dalam dunia bisnis. Berbeda dengan mediasi yang berfokus pada musyawarah mufakat, arbitrase menghasilkan putusan yang mengikat para pihak layaknya putusan peradilan. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 1. Ciri-ciri dari arbitrase sendiri adalah yang pertama, sukarela. Para pihak secara sukarela sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Yang kedua, ada final dan mengikat. Putusan arbitrase final dan mengikat para pihak. Yang ketiga ada netral dan independen. Proses arbitrase dilakukan secara pihak ketiga yang netral dan independen, yaitu arbiter. Yang keempat, rahasia. Proses arbitrase umumnya bersifat rahasia. Yang kelima, fleksibel. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan aturan dan prosedur arbiter. 2. Kekurangan dan kelebihan arbiter. Dari kelebihan dahulu, yang pertama adalah lebih cepat. Proses arbiter umumnya lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan di pengadilan. Kedua, lebih hemat biaya. Biaya arbiter umumnya lebih murah dibandingkan dengan biaya perkara di peradilan. Ketiga, fleksibel. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan aturan dan prosedur arbiter. Yang keempat, lebih rahasia. Proses arbiter umumnya bersifat rahasia. Yang kelima, putusan mengikat. Putusan arbiter final dan mengikat para pihak. Yang kekurangannya sendiri ada di biaya. Meskipun umumnya lebih murah dibandingkan dengan pengadilan, arbitrase tetap membutuhkan biaya. Yang kedua, terbatasnya objek sengketa. Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, seperti sengketa yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan status pribadi. Yang ketiga, kurangnya kontrol terhadap proses. Para pihak memiliki kontrol yang lebih sedikit terhadap proses arbitrase dibandingkan dengan proses peradilan di pengadilan. Yang terakhir, sulitnya membatalkan putusan. Putusan arbitrase sulit untuk dibatalkan. Selanjutnya, materi ketiga ada tahapan-tahapan dalam arbitrase. Berikut ada beberapa tahap umum dalam proses arbitrase. Yang pertama, persetujuan arbitrase. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dengan mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian mereka. Yang kedua, pembentukan majelis arbitrase. Para pihak dapat menunjukkan arbiter sendiri atau menyerahkan kepada lembaga arbitrase. Yang ketiga, pemeriksaan perkara. Arbiter akan memeriksa perkara dengan mendengarkan keterangan para pihak, saksi, dan ahli. Terus keempat, memberikan kesimpulan. Para pihak dapat memberikan kesimpulan akhir sebelum arbiter mengambil putusan. Yang kelima, pemberian putusan arbitrase. Arbiter akan mengambil keputusan arbitrase yang final dan mengikat para pihak. Yang keenam, penyelenggaraan putusan arbitrase. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan dengan cara sukarela atau melalui penegakan hukum. Materi keempat mengenai lembaga arbitrase di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase yang menyediakan layanan arbitrase. Di antara lainnya, yang pertama ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Ini yang secara umum diketahui oleh orang ya. Yang kedua ada Lembaga Arbitrase Komite Nasional Indonesia untuk Usaha atau LPKNI. Yang ketiga ada Pusat Arbitrase Internasional Indonesia atau PRBIT. Yang keempat ada lembaga arbitrase lainnya. Sumber hukum arbitrase.
Arbitrase di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antara lainnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua ada peraturan dari BANI, ketiga peraturan dari LPKNI, yang terakhir ada peraturan dari PRBIT. Keenam, tips memilih lembaga arbitrase dan arbiter. Berikut beberapa tips memilih lembaga arbitrase dan arbiter. Yang pertama, pertimbangan reputasi dan pengalaman lembaga arbitrase dan arbiter. Yang kedua, pastikan lembaga arbitrase dan arbiter memiliki keahlian di bidang yang terkait dengan sengketa. Yang ketiga, pertimbangkan biaya yang dikenakan oleh lembaga arbitrase dan arbiter. Yang terakhir, pastikan aturan dan prosedur arbiter yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan para pihak. Kurang lebihnya itu sedikit materi mengenai arbitrase. Saya di sini akan melanjutkan materi mengenai kunjungan saya ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sebelum mulai materi, mari kita lihat video dulu ya. Oke, tadi sudah melihat sedikit cuplikan mengenai kunjungan saya dan rekan-rekan saya ke BPSK ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi inti. Apa itu BPSK? BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Saya tadi sudah memperlihatkan video saya berkunjung ke BPSK di Kota Bandung. BPSK di Kota Bandung didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK merupakan lembaga mandiri yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Tugas pokok dan fungsinya sendiri, lembaga ini berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan BPSK sangat dibutuhkan oleh konsumen dan masyarakat, sehingga keberadaannya harus dipusatkan di kota. BPSK memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 7 anggota, termasuk 2 orang dari unsur pemerintah, 2 orang dari unsur konsumen, dan 3 orang dari unsur pelaku usaha. Keanggotaan di BPSK dilakukan oleh menteri yang menangani permasalahan konsumen. BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa secara memiliki kekuatan yang bersifat final dan mengikat. Metode yang dipakai dalam penyelesaian sengketa ini terdiri dari 3, yaitu arbitrase adalah jenis perundingan yang melibatkan peran dari orang ketiga. Jadi selain kedua kubu yang bersengketa, terdapat pihak ketiga yang berperan sebagai pihak netral. Yang kedua, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Yang ketiga, konsiliasi adalah metode perundingan yang menggunakan bantuan dari pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut merupakan pihak yang berperan sebagai penengah dan mengawal jalannya perundingan. Mereka juga memiliki hak istimewa untuk menyampaikan pendapat dan nasihat hukum kepada peserta diskusi. Terus selanjutnya ada contoh kasus properti jual beli rumah. Banyak konsumen yang mengadu ke BPSK atas keluhan karena apa yang ia beli dalam bentuk perumahan tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian saat pembelian, serta plafon yang ambruk dan itu baru dihuni selama 1 tahun, dan pada saat meminta perbaikan sesuai perjanjian di awal karena masih ada garansi, tetapi pihak properti tidak mendengarkan dan menghiraukan, jadi konsumen tidak mendapatkan haknya dan diadukanlah ke BPSK. Yang kedua, kasus jasa titip tiket Coldplay. Konsumen adalah pihak terakhir sebagai pemakai pengadu ke BPSK atau keluhan
penipuan tiket Coldplay yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, bahkan tiket pun tidak diterima oleh konsumen dari pihak pelaku usaha. Lalu konsumen melaporkan kasus ini ke BPSK. Penyelesaian yang dilakukan oleh BPSK yang pertama yaitu mediasi dan sidang BPSK sebagai penengah dan memutuskan bahwa pihak pelaku usaha harus mengganti rugi namun tidak mendapatkan kesepakatan oleh pihak pelaku usaha karena pihak konsumen tidak terima. Lalu kasus ini dilanjutkan ke pengadilan negeri. Kesimpulannya, BPSK adalah lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. BPSK bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen secara adil, cepat, sederhana. BPSK merupakan lembaga yang penting dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia. BPSK memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, melindungi hak konsumen, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin sekian saja materi dan penjelasan mengenai apa itu MEPS, arbitrase, dan atas kunjungan saya ke BPSK bersama rekan-rekan saya. Mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.